Ya, rapid test hingga kini masih diburu untuk sejumlah keperluan. Kementerian Kesehatan pun telah menetapkan batas atas maksimal biaya sebesar Rp150.000. Namun sayang di lapangan masih ada rapid test yang dijual di atas ketentuan dan rentan jadi lahan bisnis segelintir orang. Tidak hanya itu, rapid test yang awalnya ditujukan untuk deteksi awal COVID-19 pun bisa melenceng dari tujuan sebenarnya dan hanya jadi pelengkap administrasi belaka. Entah karena ingin mengetahui kondisi kesehatan atau hanya sebagai pelengkap administrasi, rapid test masih banyak diburu masyarakat di beberapa lokasi. Bervariasinya harga di pasaran sekitar Rp350 hingga Rp600.000 sekali tes membuat Kementerian Kesehatan menetapkan batas tarif pemeriksaan rapid test maksimal sebesar Rp150.000 dan sudah berlaku tanggal 6 Juli kemarin. Tarif batas atas ini diberlakukan bagi warga yang menjalani rapid test atas permintaan sendiri di lembaga kesehatan yang menyediakan layanan. Sayangnya, meski telah ditentukan pemerintah, lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan layanan publik, Ombudsman, menemukan fakta berbeda di lapangan. Rapid test rentan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan untuk mereguk keuntungan bagi segelintir oknum. Edaran dari Kementerian Kesehatan yang menetapkan biaya rapid test tertinggi adalah Rp150.000, ternyata di sana diakali Rp150.000 itu hanya untuk ujinya. Hasilnya hanya disampaikan secara lisan. Kalau mau hasil tertulis, surat keterangan itu bayar lagi. Jadi total biayanya Rp243.000. Kami pun mencoba menelusuri fakta di lapangan. Ternyata benar. Tidak semua rumah sakit atau klinik swasta yang menyediakan jasa rapid test mengikuti peraturan pemerintah batas atas maksimal rapid test sebesar Rp150.000. Rapid berapa? 299.000. Kalau untuk swabnya itu 2.300.000. Itu yang drive-thru? Sama, drive-thru sama di sini sama. Cuman drive-thru itu bedanya karena mereka nggak mau keluar dari mobil aja. Oke, hasilnya bisa keluar berapa lama, Sus? Kalau untuk swab itu 3 atau 4 hari. Kalau rapid test 2 atau 3 jam. Di rumah sakit lain kami juga menemukan kondisi yang tidak jauh berbeda. Ternyata di tempat ini rapid test juga dipasarkan dengan harga di atas ketentuan. Rapid berapa? Rp350.000, lalu kita swab di Rp7.500.000. Untuk rapid sendiri kita bisa hitung Bapak dari 14 hari, itu dari jam operasional dari jam 8 sampai jam 3 sore, dari Senin sampai dengan Sabtu. Rp350.000 Untuk satu itu rapid test. Kalau swab Rp2.500.000. Sejumlah rumah sakit mengaku terpaksa mengeluarkan tarif sebesar lebih dari Rp300.000 karena terganjal sejumlah hal. Kalau tarif baru yang dari Kemenkes yang 150 itu di Husada Utama kita masih belum bisa ya Mbak ya, belum menyediakan kitnya. Jadi sementara ini kita masih yang sekitar 300 sampai 350. Meski demikian, layanan rapid test tetap diminati masyarakat sebagai syarat administrasi untuk berbagai aktivitas seperti bepergian menggunakan pesawat terbang atau kereta api hingga syarat kembali bekerja. Ya memang asli sini, dari asli Surabaya, cuma mau balik ke Jakarta keperluannya untuk bekerja di sana gitu. Jadi harus rapid gitu? Iya, harus rapid persyaratannya gitu, baru bisa balik gitu. Antri daftar rapid mau ke Banjarmasin. Mbak, bisa bilangin kenapa rapid mandiri itu tujuannya, keperluannya apa? Untuk syarat pergi keluar pulau itu. Di lain pihak, aturan rapid test dinilai memicu polemik. Tidak semua moda transportasi menerapkan perlakuan sama sehingga penyebaran COVID-19 tetap rentan terjadi. Tinjau kembali persyaratan sertifikat uji COVID, baik itu rapid test maupun swab test sebagai syarat untuk bepergian maupun berbagai pelayanan. Belum lagi dalam beberapa kesempatan ditemukan hasil negatif palsu rapid test. Mereka yang ketika rapid test negatif corona, namun ketika diswab hasilnya positif. Akurasi rendah dikarenakan dalam prosesnya rapid test hanya menguji antibodi, bukan ke material virus layaknya PCR. Ini akal-akalan, tetapi kepentingannya itu sekarang disalahgunakan. Bahkan banyak tes massal di pasar, di tempat kerumunan orang, di stasiun dengan
rapid test, ya, pada hasilnya tidak akurat, ya kan? Ini hanya buang uang dan buang tenaga. Kini tugas pemerintah selanjutnya adalah pengendalian pandemi dengan cara yang lebih efektif. Bisa dengan PCR dan pelacakan lebih mendalam jika ditemukan adanya kasus positif COVID-19. Tidak hanya itu, pengawasan lebih tegas dan ketat terkait protokol kesehatan di lapangan juga mendesak dilakukan agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan banyaknya aturan atau justru menjadi sapi perahan segelintir oknum yang ingin meraup keuntungan. Tim Liputan Trans 7.